Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran mata kuliah dasar-dasar pemrograman dengan materi pengurutan dan pencarian oleh Aulia Putri Nazira, NIM 1811523008, mahasiswa jurusan Sistem Informasi, Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengurutan dan pencarian. Yang pertama dimulai dari pengurutan atau sorting. Pengurutan atau sorting merupakan proses mengatur sekumpulan objek menurut urutan atau susunan tertentu. Nah, model pengurutan di sini ada dua, yaitu menaik atau ascending, dan yang kedua ada menurun atau descending. Contoh model pengurutan. Di sini ada data angka yang berurutan dari kecil ke besar. Nah, angka ini merupakan tipe integer. Di sini dia terurut menaik atau ascending. Nah, data kedua juga merupakan data bertipe integer. Dia berurut menurun atau descending, karena datanya dimulai dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Nah, yang ketiga ada data bertipe char. Dia terurut menaik, karena dia dimulai dari data dengan huruf abjad lebih awal ke yang akhir. Jadi dia terurut menaik atau ascending. Macam-macam metode pengurutan. Pertama ada bubble sort, insertion sort, selection sort, heap sort, cell sort, quick sort, merge sort, radix sort, dan tree sort. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas bubble sort dan insertion sort. Bubble sort. Bubble sort merupakan pengurutan data dengan membandingkan nilai pada elemen sekarang ke elemen berikutnya. Bubble sort akan berhenti prosesnya jika ketika seluruh data sudah terurut. Algoritma bubble sort menyelesaikan masalah pengurutan data dengan cara membandingkan setiap pasangan data dimulai dari data pertama dan data kedua sampai pasangan data yang terakhir. Untuk pengurutan data dari nilai kecil ke besar, jika data pertama lebih besar dari data kedua, maka dilakukan pertukaran tempat. Begitu juga sebaliknya, untuk pengurutan data dari nilai besar ke kecil, jika data pertama lebih kecil dari data kedua, maka dilakukan pertukaran tempat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pertukaran tempat antar angka atau data sehingga dia menjadi data yang terurut. Nah, di sini sudah terdapat angka yang belum terurut. Di angka pertama ada angka 6 dan di angka kedua ada angka 5. Kita akan mengurutkan dengan pengurutan menaik atau ascending, di mana angka kecil ke angka besar. Jadi, proses pertama yang kita lakukan yaitu kita proses angka 6 dan angka 5 sehingga mereka bertukar tempat. Lalu setelah itu, kita lanjut ke baris kedua. Yaitu di sini sudah terdapat angka juga. Angka 3 lebih kecil dari angka 6, maka mereka bertukar tempat. Sehingga menjadi 5, 3, 6, dan masih ada proses lagi, 6 dan 1, kita tukar, 1 ke 6, 6-nya ke 1. Selanjutnya masih sama dengan proses sebelumnya. Nah, di sini sebelumnya, di sini tidak terjadi pertukaran karena 6 dan 8 sudah terurut dari kecil ke besar. Jadi kita lanjut proses selanjutnya yaitu 8 dan 7, maka proses angkanya akan bertukar tempat 7 ke 8 dan 8 ke posisi 7. Begitu juga dengan selanjutnya, proses selanjutnya 8 dan 2, 2 ke 8 dan 8 ke 2. Dan selanjutnya juga bertukar tempat 8 dan 4. Kita ulangi dari awal sampai datanya terurut.
Di sini kan belum terurut, 5, 3 belum terurut, maka kita ulang prosesnya seperti proses di atas, seperti pada proses sebelumnya, sampai datanya terurut. Terurut menaik atau dari kecil ke besar. Nah, selanjutnya masuk ke pengurutan insertion sort. Insertion sort merupakan salah satu algoritma pengurutan dengan cara menyisipkan jika menemukan nilai yang lebih kecil, sehingga algoritma ini menyelesaikan pengurutan secara bertahap dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Dengan syarat, elemen yang diurutkan selanjutnya diurutkan dulu pada elemen-elemen yang telah terurut sebelumnya. Dengan cara langsung menyisipkan di antara elemen tersebut yang sesuai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses pengurutan dengan metode insertion sort. Sebelumnya, insertion ini bertujuan untuk menjadikan bagian sisi kiri array terurutkan sampai dengan seluruh array berhasil diurutkan. Nah, di sini sudah terdapat angka yang belum terurut. Bilangan paling kiri adalah 3. Bisa dikatakan dia telah terurut secara relatif terhadap dirinya sendiri. Nah, kita cek untuk melihat apakah bilangan kedua atau 10 lebih kecil daripada yang pertama. Itu bilangan 3. Nah, jika ya, kita tukarkan kedua bilangan ini. Namun, kali ini kita tidak perlu melakukan pertukaran. Karena datanya yang 3 dengan 10 sudah merupakan, dia sudah terurut dari kecil ke besar. Nah, bagian yang warna biru atau abu-abu atau dua bilangan pertama sekarang dalam keadaan sudah terurut. Berikutnya, kita perlu menyisipkan bilangan ketiga, yaitu bilangan 4, ke dalam bagian yang biru atau abu-abu. Sehingga setelah penyisipan tersebut, bagian biru atau abu-abu ini tetap dalam keadaan terurut secara relatif. Nah, geser bilangan kedua atau 10 sehingga ada ruang untuk disisipkan. Jadi, jika kosong pada bilangan 10 ini, maka masuklah angka 4. Jadi, urutannya sekarang 3, 4, 10. Nah, sekarang 3 bilangan pertama sudah terurut secara relatif. Dan kita sisipkan bilangan keempat kepada 3 bilangan pertama tersebut. Setelah penyisipan, 4 bilangan pertama haruslah dalam keadaan terurut secara relatif. Nah, jika 3, 4, 6, 10 ini kan sudah mulai terurut. Kita lakukan proses yang sama hingga bilangan terakhir disisipkan. Teman-teman bisa melihat prosesnya pada ilustrasi berikut. Selanjutnya, pencarian atau searching. Searching adalah pencarian data dengan cara menelusuri data-data tersebut. Nah, tempat pencarian data ini dapat berupa array dalam memori, bisa juga dapat berupa file pada external storage. Metode searching ada dua, yaitu sequential search atau pencarian berurutan dan binary search. Yang pertama kita akan bahas sequential search dulu, merupakan suatu teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal hingga akhir, di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Pencarian berurutan menggunakan prinsip sebagai berikut. Data yang ada dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Algoritma pencarian berurutan dapat dituliskan sebagai berikut. Kita misalnya akan mencari data 5 dari array 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita akan mengecek dari awal sampai data itu bertemu. Jika akan diperiksa satu persatu, jadi kita akan periksa satu persatu dengan cara membandingkannya seperti ini. Hingga prosesnya menjadi true.
atau data bertemu. Jika ada data di tengah, maka akan berhenti ketika kondisi menjadi true dan tidak akan ada pengulangan lagi. Selanjutnya, pencarian biner. Konsep dasar metode ini adalah membagi dua jumlah elemennya dan menentukan apakah data yang berada pada elemen paling tengah bernilai sama, lebih dari atau kurang dari nilai data yang akan kita cari. Binary search ini hanya dapat diimplementasikan pada data yang telah terurut, baik ascending maupun descending dalam satu array. Nah, proses pencariannya adalah sebagai berikut. Misalnya contohnya, kita akan mencari angka 89, maka langkah pertama, dia akan membaca terlebih dahulu data-data angkanya, dan dia akan mengurutkan. Jika sudah terurut, maka dia akan lebih mencari secara signifikan, yaitu mulai dari angka 34 sampai angka yang terbesarnya itu 98. Lalu diseleksi lagi hingga dia membaca angka yang kita cari, yaitu 89. Nah, selesai jika telah signifikan atau telah terdeskripsi, maka 89 bertemu. Maka data akan ketemu. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba membuat program pengurutan dan pencariannya. Sebelumnya kita buat formnya dulu. Nah, di sini bakalan ada 4 button. Pertama ada button input. Kita klik yang ini. Lalu kita buat persegi panjang kayak button. Terus kita ganti namanya di bagian caption. Misalnya kayak input. Terus button kedua ada sorting atau pengurutannya. Kita buat di sini misalnya sorting. Nah, button ketiga kita kasih captionnya atau namanya searching. Dan tombol terakhir ada tombol clear. Kita kasih jarak sedikit. Kemudian dirapikan. Samakan bentuknya biar lebih cantik. Nah, tombol terakhir atau button terakhir kita kasih nama clear. Ini buat ntar buat ngeriset atau menghapus data biar kita bisa masukin ulang kembali. Nah, selanjutnya kita klik ini tombol edit ini. Ini adalah gunanya sebagai tempat untuk menginput data atau angkanya. Untuk captionnya kita kosongkan saja. Lalu di bagian sorting kita bikin list box. Kita klik yang ini. Rapikan. Jadi di sini bisa kita inputkan data, lalu datanya akan tampil di sini. Jika kita klik sorting, maka dia akan terurut. Begitu. Nah, untuk bagian searching juga kita bikin editnya biar ntar kalau kita mau cari sesuatu, cari angka atau data, kita bisa menginputkan data yang ingin kita cari di edit 2 ini. Untuk namanya kita kosongkan saja. Lalu untuk tampilan data hasil pencarian, hasil searching ini akan kita tampilkan dalam list box. Kita bikin list box baru. Sebelumnya kita geser dulu yang tombol clear ini. Kita bikin list box di samping tombol searching. Nah,
Setelah itu kita kasih label atau namanya, yang kita klik bagian yang ini. Klik di bagian atas list box-nya. Lalu kita ganti caption-nya atau namanya. Kita kasih namanya, misalnya menjadi data yang ditemukan. Nah, setelah selesai membuat formnya, kita bakalan bikin codingannya. Yang pertama kita bikin codingan yang buat button input dulu. Kita klik saja buttonnya 2 kali. Nah, maka akan tampil kayak gini untuk membuat codingannya. Pertama, kita inisiasi dulu variabel-variabel yang akan dibutuhkan. Nah, pertama kita inisiasi di bagian sini variabel i, y, k, serta tem. Lalu kita inisiasi array. Nah, besarnya di sini 10 karena kita membatasi menginputkan datanya hanya 10 data saja. Lalu selanjutnya ada x dengan 0. Nah, sebenarnya array 10 ini bernilai 11 karena array kan dimulai dari 0, tapi nanti kita batasi saja. Kita batasi di programnya 10. Selanjutnya ada int n. The boolean cari. Nah, untuk pengurutannya kita memakai metode bubble sort, sedangkan untuk pencarian kita menggunakan sequential search. Nah, next kita bakalan lanjut ke button 1 tadi, kembali ke button 1 tadi. Di sini kita bakalan menginput datanya. Kita buat di sini if x kecil sama 9 tutup kurung, lalu kita tambahkan kurung kurawal. Enter. Lalu di sini y sama dengan str to in dalam kurung edit 1, terus kasih panah, teks tutup. Jangan lupa titik koma. Lalu L-nya banyaknya sama dengan X. Sama dengan Y. Semikolon. Nah, setiap kita menambahkan data, X-nya akan bertambah pula. Jadi, X sama dengan X tambah 1. Semikolon, jangan lupa. Begitu juga dengan N, maka N sama dengan N tambah 1. Semikolon. Selanjutnya, kita buat list box items add
dalam kurung Y, di mana data Y nantinya akan kita masukkan ke list box 1. Berarti di sini list box 1 ya. Nah, jangan lupa semikolon. Setelah itu edit 1 clear. Nah, ini gunanya biar nantinya jika kita telah menginputkan data di kolom edit 1, maka datanya yang di sini akan masuk ke sini, lalu yang di edit 1 akan hilang. Lalu di sini kita bikin else. Gunanya nanti biar kalau datanya sudah lebih dari 10, maka akan tampil pesan. Kita bikin pesannya di sini. Maka akan tampil pesan yang berisikan hanya bisa menginputkan 10 data. Jangan lupa semikolon. Nah, baiklah. Mungkin kita bisa cobakan dulu untuk yang inputnya, taran. Kita coba ya. Ini 23. Kita coba input lebih dari 10. Nah, di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di satu lagi. 10. Nah, coba kita inputkan lagi satu angka, apakah masih bisa atau muncul pesan. Misalnya angka yang belum 19, kita input. Nah, maka akan tampil notif kayak gini, hanya bisa menginputkan 10 data. Nah, kita kembali dulu. Selanjutnya adalah tombol sorting. Nah, di sini kita klik pada button sorting. Sekarang kita sudah di button 2. Kita akan menggunakan metode bubble sort. Kita akan coba masukkan codingannya. Kita buat list box 1 clear. Sini kita berarti akan mengkosongkan data yang sebelumnya belum disorting. Nah, lalu selanjutnya kita akan menggunakan yang codingan bubble sort-nya. I sama dengan 1. I kecil dari N. I plus plus. Lalu buka kurung kurawal.
Kita bikin for K sama dengan 1, K kecil dari N, K plus plus. Ini dengan L K selanjutnya di sini L K sama dengan L kurung siku K kurang 1 semikolon. Ini T-nya kecil saja. Lalu sini L K kurang 1 sama dengan tem semikolon. Jadi ini merupakan codingan untuk yang metode bubble sort secara ascending. Lalu, nah di sini untuk menampilkan list box-nya kita buat codingan for Y sama dengan 0, Y kecil dari N, Y plus plus. Buat sini list box 1 items add dalam kurung L L sini Y, sini L. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya maaf di sini ketinggalan. Ini kecil saja hurufnya. Di sini ada yang ketinggalan. If L K kecil dari L K kurang 1. Ini kurung kurawal lagi. Kita geser. Terus kita kasih tutup kurawal. Ini. Nah, baiklah, sekarang kita coba jalankan programnya. Run. Kita input dulu 12, 3, 5, 7, 10. Coba kita klik tombol sortingnya. Nah, maka data angkanya akan terurut dari kecil ke besar. Karena kita menggunakan yang metode atau model yang ascending, pengurutan menaik. Selanjutnya kita akan membuat yang searching.
Kita close dulu. Nah, kita sudah di button 3. Kita untuk yang pencarian kita menggunakan pencarian yang sequential search. Nah, di sini kita buat X sama dengan str to in, di mana edit 2 karena teks, tutup kurung, semikolon. Lalu I sama dengan 0, semikolon. Lalu untuk search carinya sama dengan false. Dan di sini while ini karena kita menggunakan yang sequential search, while cari sama dengan false. Dan I itu kecil dari N. Lalu buka kurung kurawal. If L I sama dengan X, lalu kurung kurawal. Cari sama dengan true. Lalu di sini I plus. Nah, setelah selesai untuk perulangan while-nya, kita bikin lagi if sama dengan dalam kurung cari sama dengan true, kurung kurawal, show message, data ditemukan. Nah, untuk memasukkan ke list box-nya, bikin list box 2 items add kurung L sama dengan I kurang 1. Nah, selanjutnya ada else, di mana carinya sama dengan false. Ini untuk menampilkan show message-nya, yaitu data tidak ditemukan. Oke, kita langsung membuat yang untuk tombol clear. Kita klik saja yang tombol clear. Nah, kita sudah di button 4. Di button 4 ini kita perlu untuk menghapus data-datanya.
Pertama kita buat list box 1 clear. Sini. Satu clear. List box 2 clear. Kita kembalikan n-nya ke 0. X-nya juga ke 0. Jangan lupa semikolon. Nah, sini tadi searching. Semikolonnya lupa. Sini juga. Kita cek dulu. Nah, setelah itu kita coba run. I-nya besar. Kita coba run. Nah, baiklah kita cobakan programnya. Pertama input dulu, soalnya 1, 4, 15, 13, 7, 9, 10, 2, 5, 8, 24. Nah, jika sudah 10 maka akan tampil notifikasi seperti ini atau pesan seperti ini. Lalu kita mencoba button yang searching. Sekarang kita cari angka 15. Data ditemukan. Akan muncul pesan seperti ini, lalu datanya akan masuk ke list box yang data yang ditemukan. Misalnya data 100, angka 100, data tidak ditemukan. Dan untuk mengulang atau meresetnya, kita bisa menghapus untuk melakukan input untuk proses data selanjutnya. Kita klik clear. Maka data-data angka tadi akan terhapus. Nah, sekian program yang sudah saya buat mengenai sorting dan searching, yaitu dengan metode bubble sort dan sequential search. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.